Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia, Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mari pagi hari ini kita undang lebih lagi kuasa hadirat Tuhan melingkupi setiap kita, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bapa, kami berdoa pagi hari ini, kami mengalami kuasa hadirat Tuhan, dan Engkau melipat gandakan kekuatan dan juga hikmat dalam hidup kami, supaya kami berjalan makin lama makin kuat. Terima kasih Bapa di surga, urapan-Mu Tuhan pada hari ini kami terima dalam nama Yesus untuk mengenal kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sahabat GCS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terpujilah terima kasih Tuhan, Kau sungguh mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita masuk tata sucinya
Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sekali lagi nyanyikan, kita masuk. Oh, yeah. Oh, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kami mari puji Yesus di tempat ini. Mari puji Yesus. Kami masuk hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan, Bapa kekal Raja damai. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang diberkati ini Tuhan.
Kami terlalu percaya kasih setiamu lebih daripada hidup. Mulia Engkau Raja, mulia Engkau layak ditinggikan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Besar kasih setiamu bagi setiap orang yang bersungguh hati kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami. Urapan yang baru, jamah setiap kami. Bagi semua yang tergabung dengan kami untuk berdoa bersyukur pada pagi hari ini, jamah kami. Urapan yang kuat, urapan yang baru, urapan yang memulihkan itu terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabar baik, luar biasa, diberkati, itulah yang menjadi harapan kita semua. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku lebih daripada pemenang. Mari sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperkatakan firman Tuhan ini dari Ratapan 3, ayat 22 hingga 23. Katakan bersama-sama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Setiap pagi saya bangun dengan tubuh yang saya katakan pada diri saya sendiri, saya diberkati. Aku kuat, aku sehat, aku sanggup pagi hari ini. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melewati masa puasa bersama dengan rekan-rekan pelayanan dan puji Tuhan kami bisa melaluinya selama 40 hari, saudara. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh karena pertolongan dari Roh Kudus. Yesus berpuasa 40 hari lamanya, dan dia tidak makan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia keluar dari padang gurun sewaktu dia berpuasa, dia dicobai. Dia dicobai oleh iblis, dan 3 pencobaan itu. Dicobai tentang kedudukan, dicobai tentang soal makan minum, dicobai soal kuasa, dicobai soal bagaimana supaya dia menjatuhkan diri. Dia diuji dengan daging yang ada padanya. Tapi Tuhan Yesus berkemenangan. Sebab dia Tuhan, dia Raja. Dia bisa melewati 40 hari dia berpuasa. Kemudian iblis mengundurkan diri dan mencari waktu yang baik untuk kembali mengujinya. Saudara, yang saya mau katakan begini. Hari ini kalau engkau mengalami kemenangan di dalam Tuhan, besok kita bisa aja mendapatkan ujian. Itu sebabnya setiap hari pastikan kita mencari Tuhan. Pastikan kita menikmati kasih setia Tuhan. Tiap pagi selalu baru. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Saya bersyukur saya bisa melewati doa dan puasa 40 hari. Dan jujur saudara, tidak sakit, tidak merasakan sakit lambung, sakit mah. Yang ada tubuh menjadi sehat, tubuh menjadi kuat, bahkan hubungan dengan Tuhan semakin diperkuat. Saudara, kalau kita makan makanan jasmani, kita kuat secara jasmani. Tetapi kita tidak berjalan di dalam mujizat dan anugerah Tuhan. Kita berjalan dengan kekuatan daging kita. Karena kita tahu kita makan, kita kuat, kita bisa jalan. Tapi kalau kita makan makanan rohani, ketika berdoa dan berpuasa, makanan jasmani itu dikurangi. Tapi makanan rohani kita perkuat. Dan tidak sakit, saudara. Tidak sakit, ya. Tidak sakit secara jasmani, tidak menjadi lemah. Malah justru diperkuat oleh kasih karunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terlalu sering kita mengandalkan tubuh kita ini, yang sebetulnya tubuh ini adalah keadaan tubuh yang hanya fisik saja. Tapi keadaan tubuh rohani itulah yang sesungguhnya menopang kehidupan kita. Pagi-pagi benar, mari kita cari Tuhan. Pagi-pagi benar kita mengharapkan kasih setia Tuhan. Saudara, dan jangan pikir kalau kita itu betul-betul steady, betul-betul kuat di dalam Tuhan, lalu kita tidak akan mendapatkan serangan-serangan. Kita harus waspada karena serangan itu datang silih berganti. Waktu Yesus menyelesaikan 40 hari berpuasa,
Dia melewati ujian, 3 ujian. Soal kekuasaan, soal bagaimana makan minum, dan soal bagaimana perkataan firman Tuhan. Saudara, dia berkemenangan, lalu iblis mengundurkan diri dan mencari waktu yang baik untuk kembali menguji, menyerang Yesus. Saudara, Yesus aja diuji. Bagaimana kita? Kalau kita tidak hidup di dalam kekuatan iman, kalau kita tidak hidup bersandar pada kebaikan Tuhan, saudara, jangan-jangan kita sudah diserang oleh iblis, kita sudah mengalami kejatuhan berulang kali dengan iblis, kita tidak sadar, saudara. Nah, saya mau katakan message pada hari ini. Mari kita bersandar pada kebaikan Tuhan itu daily, tiap hari, tiap pagi. Sekalipun engkau merasa engkau kuat, hello, bisa aja sebentar nanti engkau mendapatkan ujian dan tantangan. Mari saudara, kasih setia Tuhan itu tiada berkesudahan. Bahkan dikatakan rahmatnya itu tak akan habis. Istilahnya unlimited grace, unlimited kasih setia, unlimited faithful, unlimited love, tidak berkesudahan. Jadi tersedia, tinggal nih ambil. Saudara, kalau saudara punya credit card unlimited, itu saudara mau ngambil apa aja, mau belanja apa aja, semua saudara bisa belanja, itu nggak akan habis-habis ya di sana. Ya, saudara, itu demikian juga kasih setia Tuhan itu nggak akan habis. Kita ngambil tiap hari, tidak akan habis. Nah, jadi persoalan kalau sudah disediakan unlimited grace, unlimited faithful of God, ya, rahmatnya selalu baru tiap pagi, tapi kita nggak mau ngambil. Ini yang jadi problem. Problemnya adalah ada banyak padi di lumbung, tapi kita tidak mau makan, kita tidak mau menikmati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu, besar rahmatmu. Mari kita surrender kepada Tuhan. Saudaraku, jangan pikir bahwa tidak ada tantangan di dalam kehidupan kita. Tiap hari, iblis menunggu waktu yang baik untuk menguji kita. Tapi biarlah setiap pagi kita bersandar pada kasih setia Tuhan. Amin. Tantangan demi tantangan di dalam kehidupan. Bisnis makin hari makin merosot. Bisnis makin hari tantangannya makin sulit, saudara. Investor-investor mengalami banyak kerugian. Investor-investor mengalami banyak fluktuasi naik turun, keuntungan berkurang, bahkan dia harus kemudian memperbesar kapasitasnya untuk kembali mencari investor baru, kemudian bisnis boleh berjalan kembali. Nah, saudara, kita ada di posisi yang ada di mana sekarang? Unlimited grace itu tersedia bagi kita, tapi apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Pagi-pagi benar kita mulai pakai dengan baca koran, membaca ramalan-ramalan bursa saham, kemudian kita memprediksikan, oh saya harus ngambil yang ini, saya harus ngambil yang ini. Tiba-tiba semua saham anjlok dan saudara kehilangan semua yang sudah saudara investasikan di dalam dunia saham. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hati kemudian hancur. Ada orang yang melakukan bunuh diri karena di dalam sekejap dia kehilangan seluruh saham yang dia investasikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kalau engkau memiliki segala sesuatu, engkau punya tabungan, engkau mengatakan punya tabungan investasi sampai hari tua, tapi engkau tidak punya investasi rohani, semuanya akan sia-sia. Saudara, bangsa Yehuda tidak memiliki investasi keselamatan pada waktu mereka kehilangan segala sesuatu karena pembuangan di Babel. Mereka langsung hilang semuanya. Bahkan seluruh perkakas-perkakas, perabot-perabot emas yang ada di dalam istana itu semua diangkut oleh bangsa Babilonia. Karena itu semua sudah dinubuatkan. Mulai dari Nabi Yesaya, nabi-nabi yang lain, dan pada puncaknya Nabi Yeremia adalah nabi yang menubuatkan. Dan pada masa ia bernubuat, di zaman yang sama seluruh nubuatannya itu tergenapi. Nabi Yeremia adalah nabi yang merasakan sebuah rasa yang cukup luar biasa ya saudara, bagaimana dia dipenjarakan karena dia bernubuat yang sangat keras, dan bagaimana dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa apa yang dia nubuatkan terjadi. Itu sebabnya di
kisah-kisah Yeremia. Yeremia termasuk nabi yang sangat keras, tetapi sangat melankolis. Pada hari ini kita akan merenungkan kitab Yeremia di pasal 51, 52, dan kita masuk di kitab yang baru, yaitu di kitab Ratapan. Kitab Ratapan ada pasal 1 hingga pasal 5. Kita akan belajar pasal 1 hingga pasal 3. Bagaimana ratapan-ratapan yang berisikan penyesalan yang dinaikkan oleh bangsa Yehuda, bangsa Israel, dan juga Nabi Yeremia itu sendiri. Seorang nabi yang menubuatkan betapa keras dan tegasnya penghukuman daripada Tuhan, tapi dia sendiri menangis dengan keadaan yang dialami bangsa itu. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami tekanan, persoalan di dalam kehidupannya. Tapi dosa, akibat dari keputusan-keputusan yang melahirkan dosa, yang membuat Yehuda jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca dan merenungkan bersama firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan adalah bagianku, sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia 51 hingga 52 dan Ratapan 1 hingga Ratapan yang ketiga. Kalau di dalam terjemahan Amplified Bible, di dalam Lamentation 3 verse 24, dia berkata seperti ini, The Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Lord is my portion and my inheritance, says my soul. Therefore I have hope in him and wait expectantly for him. Jadi saudara, di dalam Amplified Bible berkata begini, The Lord, Tuhan adalah bagianku dan warisanku, kata jiwaku. Itu sebabnya aku dapat berharap kepadanya dan menantikan dengan penuh pengharapan akan dia. Saudara yang diberkati, saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Tuhan adalah bagianku, dia adalah warisan, gitu kata jiwa. Sebab itu aku akan berharap dan menanti dengan penuh pengharapan kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu ayat emas yang dilahirkan dari ratapan dari Nabi Yeremia terhadap situasi dan keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Mereka menangis, mereka meratap, mereka menyayangkan, mereka tidak menyangka bahwa di tengah-tengah pengharapan mereka harus mengalami hal itu karena apa yang sudah dinubuatkan. Saudara, akan ada waktunya, akan ada masanya bahwa ketika segala sesuatu yang sudah dituliskan di Alkitab itu digenapi, walau kita menangis air mata darah, itu pasti Tuhan akan genapi. Saudara, supaya kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang berkata-kata, yang berfirman, dan dia pasti melakukan apa yang dia firmankan. Dan apa yang dialami oleh bangsa Yehuda, mereka mengalami ratapan, mereka mengalami desperate ya untuk mengharapkan pertobatan mereka didengar oleh Tuhan. Dan saudara, pentingnya suatu pertobatan yang sejati di hadapan hadirat Tuhan. Perasaan dekat dengan Allah adalah ketika kita dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang mencari wajah-Nya. Di dalam Yeremia 51 dan 52 kita akan melihat akhir dari kehidupan bangsa Yehuda sebelum mereka sungguh-sungguh diangkut ke pembuangan di Babylon. Dari Yeremia 51-52, hukuman Tuhan atas Babel juga dinyatakan. Babel sebagai alatnya Tuhan, tapi Tuhan sudah mendestinikan nasibnya juga itu akan dihukum sebagai alatnya yang juga telah telah menghukum bangsa Yehuda. Ada waktunya akan datang juga Tuhan akan menghukum patut-patutnya dan seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Dikatakan sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Memang dari Kejadian 6, Babel itu sudah ada. Dalam Kejadian 6, Babel itu sudah mendirikan menara Babel, menara keangkuhan, dan mereka dicerai-beraikan. Apa saja yang mereka sepakat untuk lakukan, Tuhan katakan itu pasti berhasil.
Itu sebabnya mereka dicerai-beraikan, kemudian terjadilah berbagai bahasa yang memecahkan mereka. Mereka terserak kemana-mana. Dan saudaraku yang diberkati, di Yeremia 51 ayat 53 ini sekali lagi dikatakan seperti ini. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa digantikan oleh pihak manapun yang ingin meninggikan diri. Iblis berusaha meninggikan diri, membuat tempatnya mendaki ke langit untuk menyaingi yang maha tinggi, yang maha kuasa. Demikian juga Babel adalah bangsa yang diciptakan oleh manusia sendiri, yang ingin menyaingi kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak akan berhasil, karena perintahku akan hancurkan engkau. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yeremia 52 dikatakan tentang Sedekia, Raja Yehuda. Dia adalah raja-raja Yehuda yang terakhir. Di sisi lain ada juga Yoyakin. Yoyakin itu masih diberikan belas kasihan. Sedekia berumur 21 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Dan Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Saudara, Sedekia berakhir dengan mata yang buta. Karena itu sudah merupakan yang dinubuatkan oleh Tuhan bahwa penghukuman akan terjadi bagi Sedekia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yoyakin dikasihani. Yoyakin itu adalah anak dari Yoyakim. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Saudaraku, selalu ada belas kasihan Tuhan di tengah-tengah penghukuman yang dialami oleh bangsa Yehuda. Tuhan tetap memelihara keturunan Raja Daud, Tuhan tetap memelihara keturunan Yehuda, sehingga Yoyakim dikasihani, dan dia masih memiliki keturunannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Tuhan tetap ada sekalipun bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu melakukan banyak pelanggaran. Karena apa yang Tuhan lakukan adalah untuk mendatangkan pertobatan dan penyesalan bagi bangsa Yehuda. Saudara, kita masuk di dalam kitab Ratapan. Sedikit kita pelajari tentang latar belakang kitab Ratapan. Kitab Ratapan yaitu seperti namanya itu berisi tentang ratapan-ratapan, lamentation atas kejatuhan Yerusalem. Saudara, kejatuhan Yerusalem ini merupakan momentum yang membuat Israel dikenal di tengah bangsa-bangsa juga bahwa mereka memiliki Tuhan yang punya sikap, Tuhan yang punya ketegasan kepada umatnya sendiri, bahwa dia adalah kudus dan dia tidak dapat dilanggar kekudusannya. Berisi ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel di tahun 586 dan kehancuran serta masa pembuangan setelahnya. Walaupun kitab ini pada umumnya bertemakan kesedihan karena kehancuran Yerusalem, namun terdapat pula baris-baris yang menunjukkan keimanan kepada Tuhan dan harapan akan datang adanya masa depan yang cerah di dalamnya. Misalnya ayat-ayat Mas yang berkata tadi yang sudah saya bacakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23 kita melihat di sini bahwa Tuhan menyisakan
orang-orang yang punya pengharapan. Ya, Tuhan menyisakan orang-orang yang punya pengharapan, dan inilah pengharapan kita, bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat yang menjangkau sampai ke belakang tabir. Di saat keadaan kelihatannya tidak punya pengharapan, tetapi kebenaran tentang Tuhan bahwa Dia satu-satunya yang dapat diandalkan. Amen. Syair-syair yang digunakan di ratapan ini digunakan oleh orang Yahudi dalam ibadah mereka pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Hari-hari khusus seperti itu diadakan setiap tahun untuk mengenang malapetaka yang menimpa bangsa itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Sampai hari ini mereka masih mengadakan ritual ratapan-ratapan di tembok ratapan. Kalau saudara berangkat ke Israel, di tembok ratapan mereka secara rutin, bangsa Yahudi, bahkan orang-orang para wisatawan turis yang datang ke sana melakukan ratapan di tembok ratapan itu. Nah, saudara, momentum itu adalah momentum yang selalu mereka lakukan berulang menjadi sebuah perayaan. Namun, sesungguhnya hari ini kita sudah berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka, bangsa Yahudi, masih melakukannya karena mereka masih menantikan keselamatan oleh Mesias. Dan Tuhan katakan bahwa dia sudah berkemenangan. Cuma bangsa Yahudi masih dibutakan. Mereka belum melihat tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan, bahkan kepada bangsa-bangsa lain yang sudah berkemenangan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, momentum sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Yahudi pada waktu itu tidak terlupakan oleh siapapun. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dipermainkan, Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa dimanipulasi. Kita berbuat dosa dan kemudian Tuhan tutup mata. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ketika kita berdosa, Tuhan menghendaki pertobatan yang sungguh, pertobatan yang sejati. Itu sebabnya ada penghukuman bangsa Israel. Supaya kita tahu, di akhir zaman nanti, ada penghukuman yang lebih lagi. Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Tuhan akan betul-betul melakukan apa yang dia sampaikan. Sangkakala dari 1 sampai ke 7, saudara. Di sangkakala keempat, Tuhan akan membunyikan sangkakalanya lewat para malaikat. Itu pasti akan terjadi. Saudara, kenapa harus ada kejadian yang dialami oleh bangsa Yahudi? Supaya mereka tahu Tuhan, kalau berfirman, dia pasti melakukannya. Kalau dia bilang masuk pembuangan, masuk, saudara. Ini hanya merupakan sebuah awal dari kenyataan yang lebih berat di akhir zaman. Dan pintu kasih karunia ini masih terbuka saat ini. Sangat disayangkan kalau hari ini kita masih bermain-main di belakang layar. Masih main-main dengan dosa di belakang Tuhan. Kita masih main-main. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya, seluruh firman Tuhan, tidak ada satu titik pun yang dapat ditambahkan atau dikurangi. Tuhan akan menggenapi janjinya. Kalau pembuangan di Babel itu nyata, maka hari penghakiman, kursi pengadilan Kristus, itu juga, saudara, nyata. Bangsa Yahudi tidak dapat menolak fakta yang ada. Mereka berupaya, mereka berpikir mereka adalah bangsa yang dipilih. Tapi tetap saja Tuhan izinkan. Apa yang telah kufirmankan pasti kugenapi. Mereka tetap masuk dalam pembuangan. Sedekia mengalami kebutaan karena tidak percaya dengan penghukuman daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Sedekia dibutakan? Demikianlah orang-orang yang ada di pada akhir zaman. Kalau mereka tidak percaya dengan penghakiman di akhir zaman, kita akan dibutakan. Dibutakan secara rohani. Kita tidak bisa melihat kebenaran dan kita terus melawan. Nggak apa-apa kok. Saya nggak apa-apa. Padahal kan kasih karunia. Saya nggak apa-apa. Nanti di akhir zaman juga saya akan berkemenangan. Seperti halnya Sedekia. Dia mengalami kebutaan. Karena Tuhan katakan, engkau dibutakan dan engkau akan terus mengalami kebutaan sebagai hukuman di dalam kehidupan Sedekia. Mari saudara, akhir zaman ini ya sedang memasuki penggenapan. Mari jangan sampai kita mengalami kebutaan rohani, kemudian kita menyangkal Tuhan. Bukankah sudah saya katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Unlimited grace of God dia tawarkan dalam kehidupan kita tiap pagi hanya untuk kita ngambil dengan cuma-cuma. Unlimited ya, black card ya, kartu yang bisa kita pakai kemana saja untuk menggunakan anugerah Tuhan.
Tapi kalau kita sia-siakan, kita nggak pakai pada hari ini, saudara, maka kita akan mengalami kebutaan rohani. Kita dibodohi, kita dibutakan, dan kita berpikir kita baik-baik saja. Ternyata penghukuman itu di akhir zaman itu tetap akan ada. Bagi orang yang tidak setia, akan mengalami penghakiman. Bagi orang yang setia, akan menerima upah dan ganjarannya. Ingat, saudara, dari ke-7 jemaat, hanya 2 jemaat, ya saudara, 2 jemaat, yang Smyrna dan Philadelphia. Smyrna itu jemaat yang biasa-biasa saja, tapi Philadelphia jemaat yang dianggap berkemenangan. Sementara ke-5 jemaat yang lain ditegur karena suam-suam kuku, ditegur karena penyembahan berhala dan lain sebagainya, ditegur karena kehilangan kasih mula-mula, ditegur karena suam-suam kuku. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menilai kualitas jemaat gerejanya. Tuhan menilai kualitas gerejanya, dan pada hari di mana Dia sudah menentukan, kita tidak bisa berkata, Tuhan tolong pending, Tuhan tolong tunda penghakiman dari kursi pengadilan Kristus. Nggak bisa, saudara. Karena apa yang kita lihat dari bangsa Yehuda, bangsa Yahudi, apa yang sudah Tuhan tetapkan, Dia pasti akan melakukannya dengan tidak bertanggung. Itu sebabnya lamentation, ratapan, apa yang dilakukan itu sudah terlambat. Ratapan dari bangsa Yahudi itu sudah terlambat. Dan sampai hari ini mereka masih meratap. Tuhan katakan, untuk apa engkau meratap? Pada waktu aku berkemurahan, engkau menyia-nyiakan kemurahanku. Tapi pada waktu engkau sudah tertutup pintu kemurahan, engkau menangis dan menangis. Dan pada waktu sudah terbuka kembali pintu kemurahan, engkau masih menangis. Jadi ada sebuah paradoks kebingungan. Orang kalau tidak percaya, dia akan memiliki konsepnya sendiri. Sekali lagi, orang kalau memang tidak percaya dengan Tuhan, dia punya konsepnya sendiri. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan ketika Dia memberikan kasih karunia, itu adalah waktunya kita untuk menikmati kasih karunia. Waktu Dia sudah gunakan kasih karunia kepada seluruh umat manusia, bangsa Yahudi masih menangis sampai sekarang karena mereka tidak menggunakan iman mereka untuk menangkap maksud Tuhan. Inilah bahaya dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Konsep mereka dipaksakan dengan waktunya Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan kasih karunia kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, kemurahan demi kemurahan kepada di zaman Daud, zaman Salomo, di zaman raja-raja, mereka sudah disampaikan teguran berulang-ulang, mereka tidak mau dengar. Pada saat penghukuman, ya, bangsa Babel kemudian dibawa ke pembuangan, mereka masih meratap. Mereka masih meratap sesudah mereka sudah keluar dari Babel, sudah mengalami Mesias, mereka masih meratap. Jadi saudara, jangan pakai pikiran kita sendiri. Terlalu banyak orang menggunakan pikiran kita sendiri di dalam menerjemahkan kasih Tuhan. Sampai hari ini mereka masih meratap, padahal Mesias itu sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati, syair-syair yang digunakan hanya sekedar dalam bentuk perayaan, itu sebabnya Tuhan tidak berkenan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Untuk apa kita menyanyikan puji-pujian dan mazmur, tapi kita tidak mengenal Tuhan? Yang kita harus kenali adalah karyanya yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita terima the unlimited grace, the unlimited power. Kita terima, kita nikmati, kita manfaatkan, kita gunakan, dan jangan pernah sia-siakan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Dalam kitab Ratapan 1 hingga 3, kitab Ratapan 1 itu berisi tentang ratapan tentang keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Pasal 2 lebih menyedihkan lagi, murka Allah terhadap Sion. Saudaraku, kalau kita baca di sini sekilas ya saudara, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara, karena perbudakan yang berat. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Jadi mereka yang dulunya ada ibadah, sekarang tidak ada. Makanya saudara, kalau masih ada ibadah, jangan kita nggak mau ibadah. Ada waktunya sunyi senyap segala pintu gerbang. Lawan-lawan menguasainya. Di pasal yang kedua, Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Tuhan tidak pernah berlawanan dengan umatnya. Tetapi pada waktu umatnya meninggalkan dia menjadi seperti seorang seteru.
Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita. Jika Allah tidak di pihak kita, berarti kita yang bertentangan melawan Tuhan. Dia menjadi seperti seteru. Dia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa pada perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Ayat 7, Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya, teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Terbenam gapura-gapuranya ke dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan galang-galang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Yang mengerikan di ayat 9b, saudara, tidak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan, nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Masa kekelaman yang paling kelam adalah ketika kita tidak menerima firman Tuhan. Masa kekelaman yang dialami, yang diratapkan oleh bangsa Yahudi adalah ketika nabi-nabi tidak mendapatkan wahyu dari Tuhan. Saudara, sampai di sini, saudara. Bagaimana pendapat saudara? Ketika pintu kasih karunia ditutup, kita tidak mendapatkan firman sekalipun kita mencari. Hari ini pintu kasih karunia sudah dibuka kembali melalui Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan tersedia di mana-mana. Saudara tinggal ambil, buka Alkitab, nonton siaran YouTube, banyak channel-channel yang menayangkan tentang tayangan firman Tuhan. Tapi saudara tidak mau percaya. Saudara, hari-hari ini penggenapan semakin hari semakin digenapi. Kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, satu saat nanti kita mencari-cari, kita tidak menemukan firman. Di dalam kitab Ratapan 3, penghiburan dalam penderitaan, Yeremia berkata, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuran dan harapan pada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Tak habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, my inheritance, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Oh, berarti Tuhan tidak baik bagi orang yang tidak berharap kepadanya. Saudara, Tuhan menyediakan grace-nya unlimited. Jadi yang pertama, Tuhan menyediakan grace-nya unlimited. Amin. Bahkan tidak berkesudahan. Tiap pagi dia sediakan seperti mana surgawi. Dan Tuhan adalah warisan kita. Tuhan adalah baik, tapi catatannya bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi orang yang berharap, yang menantikan dengan penuh pengharapan, dan bagi jiwa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi-pagi benar, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, carilah wajah-Nya selalu, carilah firman-Nya, karena akan datang waktunya orang mau mencari firman tapi tidak menemukannya. Yehuda sudah mengalami itu, saudara. Di dalam pasal 2 ayat 9, nabi-nabi tidak lagi mendapatkan pewahyuan. Saudara, firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, firman Tuhan adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Memiliki kuasa, memberikan kekuatan, memberikan kuasa penciptaan, membuat mujizat dalam hidup kita. Pastikan engkau bisa bertahan sampai hari ini, tiap hari makan firman. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan. Adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan muka dengan debu, mungkin ada pengharapan. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang tahu bertanggung jawab. Bertanggung jawab kalau engkau berdosa, tanggung jawab mohon ampun datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi orang yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengakui dosa-dosa kita. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya ke dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Amin. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Saudara, yang paling repot di dunia ini adalah ketika orang merasa diri ditinggalkan. Tuhan ada dengan dia. Tuhan menyediakan kasih setianya. Tapi kita merasa Tuhan gak mau menolong kita. Sampai kapanpun engkau tidak akan merasakan mujizat daripada Tuhan. Ada banyak orang yang ditipu oleh iblis. Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya, tapi dia merasa, kenapa Tuhan gak sayang dengan saya? Kenapa nasib saya berbeda dengan orang lain? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hanya sejauh doa. Kalau kita percaya dia menyembuhkan, maka tangannya hari manapun engkau berada, hari ini apapun yang engkau sedang gumulkan, engkau ragu, tapi Tuhan datang untuk Ia menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara, fase ini adalah fase yang sebetulnya menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Menyenangkan bagi saya yang sudah mengalami dulu jauh dari Tuhan. Ketika saya menyelidiki, memeriksa hidup saya, memperbaiki hidup saya, dan berpaling kepada Tuhan. Benar, dia ada. Saudara, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Hal yang paling gak enak adalah pada saat kita merasa Tuhan itu gak ada. Tapi hal yang paling enak ketika kita mulai mengkoreksi diri kita. Menyadari, wah saya salahnya di sini. Saya salahnya di sini. Saya ternyata udah berpaling daripada Tuhan. Sejak saya bergaul dengan orang itu, saya membuat diri saya itu dikuasai oleh pergaulan, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh pikiran saya yang suka mencari untung. Orang yang suka mencari untung itu sulit bertemu dengan Tuhan. Orang yang suka berdagang, makanya teguran firman Tuhan keras di dalam firman Tuhan kepada Tirus dan Sidon. Karena dengan dagangmu yang besar, saudara, orang yang suka berdagang sulit menemukan Tuhan. Tapi orang yang tulus hatinya, dia akan segera menemukan Tuhan. Makanya mari kita periksa hidup kita. Kalau kita suka hitung-hitungan, dengan manusia aja kita hitung-hitungan, dengan Tuhan pasti kita hitung-hitungan. Kita hitung untung ruginya, saudara. Saudara tidak akan menemukan Tuhan kalau saudara memiliki sikap hitung-hitungan dengan Tuhan. Mau berdoa berhitung, mau memberi persembahan berhitung, mau meluangkan waktu untuk melayani Tuhan berhitung. Pekerjaan Tuhan lalai, suka hitung-hitungan. Mari periksa kehidupan kita. Kalau kita selidiki, kita tahu, benar ada yang salah. Bangkit dan menjadi terang-teranglah. Sebab terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, pelita tidak akan ditaruh di bawah gantang, tapi dia akan ditaruh di atas supaya menerangi seluruh kehidupan kita, kemudian membereskan kehidupan kita. Hal yang paling indah kalau Tuhan membereskan kehidupan kita, maka dia akan melihat dan memandang kita. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah Tuhan tidak baik bagi orang yang tidak berharap kepadanya? Saudara, ada satu statement yang berkata seperti ini. Orang-orang yang membenci atau haters biasanya akan tetap membencimu walaupun kamu bersikap baik pada mereka. Itu kata netizen 62. Ya, orang yang akan merendahkan hasil kerjamu akan membandingkan dengan orang lain hingga mengajak orang-orang untuk membencimu. Saudara, kalau kita memang membenci seseorang atau
orang membenci kita, mereka akan tetap benci walau kita melakukan hal yang baik. Demikian pula, saudara, kalau kita membenci Tuhan, kalau kita tidak menyukai Tuhan, kalau kita menolak Tuhan, kita tetap tidak akan merasakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik, tapi kalau kita menganggap Tuhan itu nggak baik, kalau kita nggak mau berharap kepada Dia, kita tetap aja menganggap bahwa Dia itu nggak baik. Saudara, orang yang membenci akan tetap membenci, tapi orang yang mengasihi, dia akan melihat kebaikan dari orang yang dikasihi dan mengasihi dia. Tuhan adalah baik. Bagi orang yang berharap kepadanya, kita akan menerima semua yang baik daripadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, unlimited kasih setia Tuhan Dia sediakan dalam kehidupan kita. Saudara, janji Tuhan seperti fajar pagi yang tiada pernah akan terlambat bersinar. Mari buka hatimu. The unlimited grace, the unlimited power, the unlimited mercy of God, itu Dia sediakan bagi kita. Buka hatimu dan terima sebanyak-banyaknya belas kasihan, kebaikan Tuhan. Dia baik bagi orang yang berharap kepadanya. Mari kita buka hati, kita berdoa. Tuhan memberkati setiap orang yang percaya dan lapar akan Tuhan. Hari ini engkau yang mungkin terbelenggu dengan masalah, engkau yang sedang tidak nyaman dengan hubungan dengan suami, engkau yang sedang tidak nyaman dengan hubungan dengan anak-anak, engkau yang merasa disepelekan, engkau yang merasa ditinggalkan, engkau yang punya masalah-masalah dalam hal keuangan, engkau yang punya masalah dalam hal-hal hubungan yang toksik, relationship yang saling melukai satu dengan yang lain, engkau merasa menjauh daripada Tuhan. Saat ini ketika engkau menyelidiki hati dan batinmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan perkara-perkaramu di hadapan Tuhan. Hari ini kalau engkau memiliki hubungan-hubungan yang tidak benar di hadapan Tuhan, engkau memiliki hubungan-hubungan yang saling melukai satu dengan yang lain, harapkanlah Tuhan, maka besar kasih setia Tuhan. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang sungguh-sungguh mencari Dia. Aku berdoa pada pagi hari ini, bagi hubungan-hubungan yang rusak, suami istri, rumah-rumah tangga baru yang mengalami goncangan-goncangan, sehingga mereka merasakan Tuhan jauh dari dalam kehidupan mereka. Mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka mulai sayang diri satu dengan yang lain. Bapa, aku berdoa, Tuhan itu baik bagi semua jiwa yang mencari Dia, bagi semua orang yang berharap kepada Dia. Tuhan menyediakan kasih setianya yang tidak ada habis-habisnya. Hari ini ketika engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan di hadapan layar ini dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan melimpah atas engkau. Roh Kudus menjamah kehidupanmu, sehingga apa saja yang menjadi pergumulanmu, Tuhan akan memberikan jawaban di dalam nama Yesus. Saya merasakan bahwa hari ini jamahan Tuhan membebaskan setiap hati yang terbelenggu. Rasa tertuduh akan dosa dibebaskan, digantikan dengan hati yang berharap kepada Tuhan. Kemenangan yang besar adalah bagi bangsa-bangsa yang percaya akan kasih setia Tuhan. Urapan Tuhan hari ini tercurah bagi saudara yang mengangkat tangan. Dalam nama Yesus, saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu turun. Kuasa Tuhan itu unlimited power. Tiap pagi saudara akan menemukan berkat kasih setia Tuhan. Tiap pagi saudara akan menemukan pertolongan bagi saudara yang tidak menemukan jawaban. Ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Pada hari ini, engkau yang mungkin di dalam keterjepitan finansial. Oh Bapa, dalam nama Yesus, menjamah engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, engkau memberikan kuasa yang tak terbatas. Pesan Tuhan hari ini, kuasanya tidak terbatas. Pesan Tuhan hari ini, kuasanya tak berkesudahan. Engkau yang mengangkat tangan hari ini, terima. Saya merasakan urapan Tuhan menjawab kebutuhanmu hari ini. Saya merasakan urapan Tuhan menjawab persoalanmu pada hari ini. Saya merasakan urapan Tuhan menjamah bagi engkau yang sakit. Di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Mujizat itu nyata bagi jiwa yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan.
Hari ini kalau engkau katakan engkau sungguh-sungguh menantikan Dia, jawaban itu adalah untuk engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, kami melepaskan berkat, kasih karunia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati, waktu saya berdoa, saya merasakan ada banyak sekali orang yang dijamah karena percaya kepada Tuhan. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Saudara yang baru bergabung dengan kami, silakan boleh saudara klik tanda lonceng, subscribe, maka saudara akan mendapatkan notifikasi dan video yang lebih banyak lagi setiap hari bersama kami, Gracia Hope Compassion Channel. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel tercurah atas. Amin.